Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Vinka Ramadhania. Tentunya aku akan membahas berbagai jenis media pembelajaran yang dapat teman-teman gunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Nah, tapi sebelum itu mau membahas sedikit nih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini ada pandemi COVID-19. Jadi karena ada pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar itu yang tadinya dilaksanakan secara luring ataupun secara tatap muka berubah menjadi secara daring ataupun secara tatap maya. Karena kegiatan belajar mengajar itu saat ini dilaksanakan secara daring, maka teman-teman pastinya membutuhkan media pembelajaran berbasis digital, berbasis teknologi, ataupun yang berbasis internet. Oleh sebab itu, aku akan memberikan beberapa media pembelajaran yang mungkin nantinya bisa dijadikan solusi untuk teman-teman semua. Itu. Baik, kali ini aku mau membahas bagaimana cara membuat kuis berbasis permainan dengan menggunakan aplikasi Nearpod. Pasti penasaran dong bagaimana gambarannya, bagaimana cara membuatnya, dan mungkin ada fitur-fitur lain di aplikasi Nearpod. Yuk, langsung aja kita bahas ya. Sebelumnya, untuk informasi, aplikasi Nearpod ini bisa diunduh melalui gawai teman-teman, baik itu untuk Android maupun iOS. Jadi sudah tersedia semuanya. Tapi sayangnya, aplikasi Nearpod yang ada di gawai itu hanya sebatas untuk bergabung ke suatu sesi. Misalnya untuk bergabung ke sesi kuis gitu, atau sesi-sesi lainnya yang ada di Nearpod. Jadi, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa menggunakan Nearpod melalui website resminya. Nah, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah teman-teman langsung saja ke Google dan cari Nearpod untuk menuju ke website resminya. Nah, website resminya itu adalah nearpod.com. Nah, setelah teman-teman sudah berhasil ke website resminya, di sini ada 3 akun. Yang pertama, akun untuk peserta didik, yang kedua untuk guru, dan yang ketiga untuk administrasi atau admin gitu ya. Nah, karena di sini peran saya sebagai guru, jadi saya memilih yang teacher. Lalu teman-teman langsung saja login atau mungkin sign up terlebih dahulu karena belum memiliki akun gitu ya. Pasti teman-teman sudah bisa. Nah, di sini bisa langsung login melalui Google ataupun Office 365. Sesuaikan dengan alamat surel teman-teman tentunya. Nah, setelah berhasil ke sini, di sini tampilan awal dari Nearpod. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat kuis berbasis permainan dengan menggunakan aplikasi Nearpod? Nah, di sini teman-teman langsung pilih saja yang Create. Dan di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Listen, Video, Activity, dan Google Slides. Karena ini kita akan mau membuat kuis, jadi kita pilih yang Activity. Nah, di activity ini ada beberapa jenis lagi. Ada matching pairs, time to climb, sama draw it. Karena kita pilihnya kan kuis berbasis permainan, jadi kita pilihnya time to climb.
Kenapa dinamakan time to climb? Karena kuis ini kan berbasis permainan. Nah, jadi ketika para peserta didik ini mengisi kuis, mengisi soal-soalnya, jadi para peserta didik ini saling berlomba-lomba untuk menuju puncak tertinggi. Nah, jadi siapa yang paling cepat untuk menuju ke puncak tersebut? Atau gampangnya siapa yang juara 1, juara 2, dan juara 3 gitu. Nah, kita pilih yang time to climb. Setelah itu, tampilannya seperti ini nih kalau teman-teman pilih time to climb. Sebenarnya di sini ada beberapa pilihan, ada social studies, math, dan lain sebagainya. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan materi teman-teman lagi gitu. Dan tentunya teman-teman harus sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman cantumkan ke dalam kuis ini ya. Nah, sebagai contoh, pertanyaan pertama saya akan mempertanyakan kepada peserta didik seperti ini. Ini contoh ya. Penggalan paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur teks berita bagian apa titik-titik gitu. Nah, terus karena kan penggalan paragraf itu kan lumayan banyak ya, dan di sini hanya dibatasi kurang lebih tuh kalau nggak salah 400 kata saja. Coba kita cek ya. Iya betul, 400 kata saja. Nah, kan penggalan paragraf itu cukup banyak, jadi nggak cukup ditaruh di sini. Nanti teman-teman bisa menyiasatinya dengan uh, mengetik terlebih dahulu ke dalam PowerPoint ataupun ke dalam Word, terus di-save sebagai gambar gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan penggalan paragrafnya. Misalnya saya pilihnya yang kepala berita. Nah, di sini karena saya materinya adalah teks berita, jadi struktur teks berita itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada kepala berita, lalu ada tubuh berita, dan bisa ditambahkan lagi ya ininya pilihannya, dan yang terakhir ada ekor berita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ada 4 pilihan jawaban, bisa ditambah lagi. Tapi kalau di Nearpod ini hanya sebatas 4 saja ya, tidak bisa lebih gitu. Nah, saya pilih 3 saja. Nah, setelah itu, teman-teman langsung pilih jawaban yang benar yang mana. Tentunya yang kepala berita. Lalu setelah itu teman-teman bisa menambahkan jawabannya lagi dengan mengklik add question. Nah, ini pertanyaan yang kedua, lalu selanjutnya dan seterusnya. Nah, mungkin di skip dulu ya. Saya akan membuat soal-soalnya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya sudah selesai menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk para siswa. Nah, saya membuat 10 pertanyaan. Ini ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung save terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan teman-teman mau mengevaluasi hasil pertanyaan ataupun hasil yang sudah teman-teman ketik, bisa klik yang preview. Setelah itu teman-teman jangan lupa mengklik save and exit ya. Ini adalah langkah terakhir.
Lalu setelah itu kalau sudah berhasil disimpan, teman-teman bisa pilih nih, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah live participation plus Zoom, jadi bisa terhubung ke Zoom secara langsung. Dan ada live participation, dan ini hanya terhubung sebatas di Nearpod-nya saja. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang menggunakan Google Meet, itu nanti bisa langsung share screen gitu ya. Lalu ada student pace. Nah, coba saya mau pilih yang live participation saja. Ini untuk simulasi bagaimana para siswa mau bergabung ke kuis yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini ada istilahnya kode gitu ya. Kode, dan ini bisa teman-teman bagikan kepada para peserta didik. Dan tentunya teman-teman harus menginformasikan terlebih dahulu kepada para peserta didik, mungkin H-1 atau H- beberapa jam sebelum memulai kegiatan pembelajaran, agar para peserta didik ini sudah mempersiapkan aplikasi Nearpod-nya. Setelah teman-teman sudah membagikan kode ini kepada para peserta didik, jadi para peserta didik bisa langsung bergabung. Nah, jadi di sini sudah ada dua ya, ada Rara dan juga ada Vivi. Nah, kalau misalkan sudah lengkap semuanya, bisa langsung klik start. Nah, Rara dan Vivi. Jadi seperti itu ya. Di sini yang memenangkan ada Rara dan yang kedua ada Vivi. Lalu sudah langsung terlihat skornya, poinnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ke pembahasan di mana sih kita bisa melihat siapa saja yang mengikuti kuis ini dan mungkin nilainya. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Nearpod-nya, yaitu di bagian reports. Lalu setelah itu teman-teman klik yang kuisnya tentunya. Di sini mungkin saya klik yang paling terakhir ya. Ini ada 2 siswa. Lalu di sini terlihat namanya siapa saja. Ada Vivi dan juga Rara. Lalu teman-teman bisa juga mengunduh hasilnya, ada dalam bentuk PDF ataupun CSV. Nah, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.